Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaina at-ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa wa tadabbura wa tafsir wa ibadah wa istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa du'a ila huda wa dalal ala khair ibtigha'a mardatillahi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna min nuril fahmi waftah lana abwaaba fadlika wa rahmatika wa khaza'ini ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah nikmat kita bisa berzikir menyebut nama Allah, kita bisa bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengkaji ilmu agama. Ini semuanya adalah amalan-amalan yang dapat meningkatkan iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang bisa membawa kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, beliau berkata, tamamun ni'mati al-mautu 'alal Islam. Beliau berkata bahwa sempurnanya nikmat itu meninggal dalam keadaan Islam. Jadi orang meninggalnya dalam keadaan Islam itu baru mendapatkan kesempurnaan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Orang mendapatkan nikmat sebesar apapun, sebanyak apapun, tapi meninggalnya dalam keadaan tidak beriman, maka semuanya menjadi sia-sia, semuanya menjadi sirna, semuanya menjadi celaka. Karena apa? Karena mendapatkan api neraka, masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Namun orang yang meninggalnya dalam keadaan Islam, itu yang sebenarnya mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak mendapatkan apa-apa di dunia, tapi meninggalnya dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, maka masuk ke dalam surga selama-lamanya, ya, mendapatkan kesempurnaan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang cerdas, orang yang benar-benar berakal, yang sebenarnya adalah orang yang selalu berusaha mempersiapkan dirinya agar meninggalnya dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kata Allah, jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena itu sempurnanya mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadah itu ada dua, ada ibadah zahir dan ada ibadah batin.
ada ibadah badan dan ada ibadah hati, ada amalan badan dan ada amalan hati. Kesemuanya itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik amalan badan maupun amalan hati, semuanya diwajibkan oleh Allah, diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif radhiyallahu ta'ala anhu, minal wajibatil qalbiyah, dan di antara kewajiban hati, apa saja kewajiban hati, apa saja amalan hati, apa saja ibadah batin. Di antara kewajiban hati adalah al-imanu billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan hati, ibadah hati yang paling tinggi, yang paling penting itu adalah beriman kepada Allah. Nah, apa itu beriman? At-tasdiq al-jazim. Yang namanya beriman itu adalah membenarkan dengan pasti, dengan yakin, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau ragu itu berarti belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kepada Allah yakin pasti, ya, membenarkan, ya, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada ragunya. Ada ragunya berarti tidak beriman kepada Allah. Makanya hati-hati, namanya hati itu di luar kendali manusia. Hati itu di luar kemampuan manusia. Kalau hati tidak dijaga, keimanan tidak dijaga, khawatirnya hilang imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di luar kendali manusia. Ya, kalau orang yang tidak menjaga imannya itu takutnya hilang imannya kepada Allah. Orang yang hilang imannya kepada Allah, matinya dalam keadaan seperti ini, meninggalnya dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi wajib kita selalu untuk menjaga iman kita, meningkatkan iman kita, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kewajiban hati yang pertama adalah beriman kepada Allah, wa bima jaa anillah, dan beriman kepada semua yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua yang datang dari Allah, baik perintah-perintahnya Allah, larangan-larangannya Allah, wajib untuk diimani, dibenarkan, tunduk. Ya, kalau orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, itu hukumnya murtad, keluar daripada agama Islam. Ya. Karena tidak beriman kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati, banyak orang yang seperti ini, ya, dikira itu tidak apa-apa, biasa-biasa saja, padahal membuatnya murtad, menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, atau tidak meyakini apa yang diwajibkan oleh Allah. Misalnya ada orang bilang, yo, sholat itu nomor 2 misalnya, ya, bercanda ngomong sholat itu nomor 2. Ya, hati-hati, maksudnya apa? Kalau seandainya maksudnya itu sholat gak wajib, ini ucapan seperti ini otomatis membuatnya menjadi murtad, keluar dari Islam. Bukan haram lagi ucapannya itu, bukan dosa lagi, dia keluar daripada Islam. Ya, kalau tidak bertobat dari ucapannya ini, meninggalnya dalam keadaan murtad, kafir selama-lamanya di dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak ucapan-ucapan atau anggapan-anggapan, keyakinan-keyakinan
keyakinan yang membuat orang menjadi murtad. Atau misalnya dengan mengucapkan zaman sekarang mencuri tidak apa-apa misalnya, oh zaman sekarang nggak apa-apa mencuri, korupsi misalnya, ini menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, hukumnya murtad yang seperti ini, ya, bukan haram lagi, keluar dari agama Islam. Oh orang itu misalnya halal dibunuh, ya mengucapkan seperti ini hati-hati, ya. Jadi hati-hati di dalam mengucapkan sesuatu, karena banyak ucapan atau keyakinan atau bahkan perbuatan yang membuat orang murtad, keluar daripada Islam. Naudzubillah min dzalik, ya, misalnya ikut-ikutan agama lain, toleransi, ikut-ikutan menyembah, ya, Tuhan agama lain, ya, alasannya adalah untuk toleransi, ikut sungkem misalnya kepada patung, ya, Tuhan agama lain, ini hukumnya murtad, ya, keluar daripada agama Islam, ya. Jadi wajib tunduk kepada semua yang datang dari Allah, apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, kita wajib beriman tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal imanu bi Rasulillah, dan di antara kewajiban hati adalah beriman kepada Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bima jaa'a Rasulillah, dan beriman, ya, yakin dan tunduk kepada semua yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam hadis bahwa sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba, semua umatku masuk ke dalam surga kecuali yang menolak untuk masuk ke dalam surga. Ya, wa man ya'ba, para sahabat bertanya, siapa orang yang menolak masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Kok ada orang sok banget yang menolak untuk masuk ke dalam surga? Siapa wahai Rasulullah yang menolak? Dijawab oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba, barang siapa yang taat kepadaku akan masuk ke dalam surga, barang siapa yang tidak taat kepadaku berarti menolak untuk masuk ke dalam surga. Ya, karena pintunya surga itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan menuju surga itu hanya satu, tidak ada jalan yang lain. Jalan menuju surga itu hanya satu, yaitu jalannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang mencari jalan menuju surga tanpa melalui jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pasti akan nyasar, gak akan menemukan surga. Nyasarnya kemana? Ya ke dalam api neraka. Naudzubillah min dzalik, ya. Sebab taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama seperti taat kepada Allah. Beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tasdiqu wal ikhlasu wal yakin, dan juga wajib untuk membenarkan, ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menerima semua yang datangnya dari Allah, menerima semua yang datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menerima semua yang datang dari agama Islam. Itu makna ketika kita menyebut raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu, saya rela menerima Allah sebagai Tuhan. Raditu billahi rabban, aku menerima Allah sebagai Tuhan. Makna orang menerima Allah sebagai Tuhannya berarti taat kepada Allah.
menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu orang yang raditu billahi rabban, menerima Allah sebagai Tuhan. Wabil islami dinan, dan aku ridho menerima Islam sebagai agama. Orang yang menerima ridho rela Islam sebagai agamanya, mengikuti hukum Islam, mengamalkan ajaran Islam, itu orang yang raditu bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, dan aku ridho menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi. Orang yang menerima Nabi Muhammad sebagai Nabi, mengamalkan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunduk taat kepada semua yang datang kepada dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasdiqu wal ikhlasu wal yaqin wa wal amalu lillahi wahdahu, dan juga di antara kewajiban hati adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah murni, tulus beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amalu lillahi wahdahu. Jadi kita beramal, berusaha untuk ikhlas. Yang penting kita berusaha untuk ikhlas, karena namanya ikhlas itu gak gampang, susah. Mengapa? Karena ikhlas itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada satu sahabat, Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, menanyakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ikhlas itu apa? Ikhlas itu sebenarnya itu apa? Ikhlas itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, hatta as'al Jibril, coba aku tanyakan dulu kepada malaikat Jibril. Nabi Muhammad tidak tahu sebenarnya ikhlas itu apa. Nabi Muhammad tidak tahu. Coba aku tanyakan kepada malaikat Jibril alaihi salam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ikhlas itu apa? Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, hatta as'al Mikail, coba aku tanyakan kepada malaikat Mikail. Aku nggak tahu. Malaikat Jibril nggak tahu ikhlas itu apa sebenarnya. Ikhlas itu, kata malaikat Jibril, coba aku tanyakan kepada malaikat Mikail. Malaikat Jibril tanya kepada malaikat Mikail alaihissalam, wahai Mikail, ikhlas itu apa? Apa jawaban malaikat Mikail? Hatta as'al Rabbal Izzah, coba aku tanyakan kepada Allah. Malaikat Mikail saja nggak tahu ikhlas itu apa. Coba aku tanyakan kepada Allah, ikhlas itu apa. Akhirnya malaikat Mikail alaihissalam menanyakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, apa itu ikhlas? Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, sirrun min asrahi. Ikhlas itu apa? Allah menjawab, ikhlas itu adalah rahasia dari Allah. Jadi Allah jawab, ikhlas itu adalah rahasianya Allah. Udi'uhu ala qalbi man asya'u, yang aku letakkan pada hati siapapun dari hambaku yang aku kehendaki. Jadi ikhlas itu benar-benar pemberian anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang diberi ikhlas oleh Allah itu yang diberi kemuliaan yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan ikhlas itu amalannya baru diterima oleh Allah. Makanya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlis dinaka yakfikal amalul qalil. Ikhlaskanlah amalanmu, maka cukup bagimu amalan yang sedikit. Orang sedikit amalannya tapi ikhlas, cukup. Mengapa? Karena diterima oleh Allah. Banyak amalannya nggak ikhlas, percuma, sia-sia. Karena apa? Nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati, jangan merendahkan orang yang sedikit
Bisa jadi itu orang sedikit amalannya tapi ikhlas diterima oleh Allah. Kita banyak amalannya tapi nggak ikhlas, ya ditolak semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi di antara kewajiban hati adalah ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-amalu lillahi wahdahu, berusaha, yang penting kita berusaha untuk beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nadamu 'ala ma'asi wal yakin, dan di antara kewajiban hati adalah yakin. Apa itu yakin? Yakin itu adalah kekuatan iman. Yang namanya yakin itu adalah kekuatan iman, ya, itu yang namanya tumakninah. Tumakninah itu adalah yakin. Tumakninah itu kalau dalam bahasa artinya tenang. Tapi makna tumakninah itu apa? Yakin, kuat imannya kepada Allah. Ya, makanya Nabi Ibrahim Allah ceritakan di dalam Al-Quran, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Allah berfirman di dalam Al-Quran menceritakan, dan ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Allah menjawab, awalam tu'min, apakah kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Kok minta ditunjukkan? Ya. Apakah kamu tidak beriman kepada Allah? Ya. Nabi Ibrahim menjawab, bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya, tentu saja aku beriman ya Allah, akan tetapi agar hatiku liyatma'inna tumakninah, agar hatiku tumakninah, tenang hatiku. Maknanya apa? Agar semakin yakin, agar semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim ya pasti beriman kepada Allah, pasti kuat yakin kepada Allah. Tapi Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar Allah menunjukkan bagaimana menghidupkan yang mati, agar bertambah kuat lagi imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kekuatan itu namanya yakin. Yakin itu adalah tumakninah. Orang yang tenang hatinya itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Banyak orang mencari ketenangan hati dengan kelalaian, ya, dengan lupa kepada Allah, apalagi dengan berbuat maksiat kepada Allah. Gak bisa. Ya. Semakin gelisah, semakin ragu, semakin cemas hatinya. Ya. Tumakninah, ketenangan hati itu hanya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillahi, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, orang-orang yang beriman dan tenang hatinya dengan berzikir. Sesungguhnya dengan berzikir hati menjadi tenang, tumakninah. Dengan memperbanyak zikir itu yang dapat menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan insyaallah kewajiban hati yang lain kita lanjutkan pada lain kesempatan. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita, Allah kuatkan iman kita, Allah ampuni dosa kita, Allah kabulkan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya